Salam buat anak-anak semua, salam sehat ya. Semoga semuanya kita hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua. Oke, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi kita tentang operasi bentuk aljabar ya. Sebelumnya kita sudah membahas yang namanya bagaimana bentuk-bentuk bilangan bentuk aljabar. Sekarang bagaimana mengoperasikan bentuk aljabar tersebut. Berarti mengoperasikannya berarti yaitu bagaimana menjumlahnya, mengurang, mengali, membagi pada bentuk aljabar tersebut. Nah, mari kita lihat bagaimana cara-cara proses kerjanya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, judul yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, yang kita bahas yang pertama ini dulu ya. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar ini ya. Bilangan-bilangan bentuk aljabar ini. Nah, ini dia. Hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Jadi untuk penyelesaian penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, yang paling pertama itu bentuknya itu kamu susun dulu suku-suku yang saling sejenis. Ya, jadi ini yang paling utama. Susunlah dia suku-suku yang saling sejenis. Nah, kalau dia sejenis bisa dijumlah, bisa dikurang. Tapi kalau dia tidak sejenis nggak bisa. Macam misalnya 5A ditambah 2A. Nah, itu kan sejenis, berarti sama dengan jadi 7A. Tapi kalau dia misalnya dia 5A ditambah 2B, nggak bisa. Ini karena dia tidak sejenis ya. Jadi dia harus sejenis dulu. Kalau sejenis bisa dijumlah, bisa dikurang. Itu dia konsepnya. Jadi harus suku-sukunya sejenis, baru bisa dijumlahkan ataupun bisa dikurangkan bentuk aljabar tersebut. Untuk lebih paham, mari coba kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini contoh yang pertama. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut. Ini. Nah, oke, ini pertanyaannya. Yang A, ini yang B, ini yang C, ini yang D, ya. Nah, dibilang sederhanakan, maksudnya ya selesaikanlah bentuk aljabar itu. Maksudnya hasilnya bagaimana. Oke, nah kita lihat yang A ini, jawabannya ini. Nah, 5P tambah 3P. Nah, karena sudah kita lihat dia sejenis, ya udah tinggal tambahkan aja seperti biasa. 8P lah. Ini sama saja kalau kita misalkan ini P ini jadi digantikan misalnya ayam. Nah, ini kan berarti ayam juga P-nya. Berarti 5 ayam tambah 3 ayam. Berarti kan 8 ayam. Nah, kalau sama dia P-nya, atau ini kan sejenis, berarti bisa. Coba kalau dia tidak sejenis. Misalnya ini si P, ini si Q. Nah, ini misalnya si P tadi ayam, si Q bebek. Bisa nggak dijumlah ini? 5 ayam tambah 3 bebek. Nggak bisa kan? Nah, makanya harus sama-sama ayam atau sama-sama bebek. Ini bebek, baru bisa 8 bebek. Nah, begitu konsep bagaimana cara menjumlahkan ataupun mengurang bentuk aljabar ya. Oke ya, itu yang A. Yang B-nya kita lihat. Nah, yang B-nya 8C tambah 3C dikurang 5C. Nah, kalau kita lihat ini pun dia sudah sama-sama sejenis ini. Ya. Kalau sama-sama sejenis sudah tinggal selesaikan aja langsung operasi-operasinya. 11 dikurang 5 jadi 6. 6C lah. Bisa ya? Mudah ya? Oke, sekarang yang C-nya. Ini 8M tambah 7C tambah 4M dikurang C. Nah,
Kalau bentuknya begini kan ada di sini variabelnya M dan C. M dan C variabelnya. Jadi kalau 8M tambah 7C ini nggak bisa dijumlah ini. Ini kemari juga nggak bisa. Nah, makanya kalau bentuknya begini, kamu harus susun dulu. Disusun dulu suku-suku yang sejenis. M dengan M, C dengan C. Ini dia. Ya. 8M ditambah 4M. Susun sesuai dengan tandanya ya. Ini kan 4M positif ya positif. Ya, jadi ini positif dua-duanya. Nah, ini sekarang 7-nya geser kemari. Nah, 7 kan positif. Nah, ini dia. Nah, ini kan negatif nih. Ya udah negatif. Ya. Jadi kalau dia tandanya negatif, negatif. Kalau dia tandanya positif, positif. Oke. Lalu kamu jumlah lah, ini dia. Ini jumlahnya 12. Nah, ini dia kurangkanlah 6C. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini, kalau dia sudah sukunya berbeda, dia menyelesaikannya masing-masing ya. Jadi yang variabel M ini nggak ada kaitannya dengan yang ini. Dengan variabel C ini nggak ada hubungannya. Mereka tersendiri. Karena kan mereka nggak bisa dijumlah, nggak bisa dikurang. Ya, nggak bisa dikurang, nggak bisa dijumlah. Jadi ini saja yang kamu selesaikan, 12. Jadi mereka selesaikan masing-masing dia. Oke ya. Oke. Sekarang coba lihat yang D. Nah, kalau ada bentuk begini, kurung-kurung begini, nah bagaimana cara menjawabnya? Ini bentuk sebelumnya pernah kita belajar yang namanya sifat distributif. Ya, ini yang awal-awal pembelajaran kita itu mengenai tentang bilangan bulat. Ada itu bentuk sifat distributif. Bentuk sifat distributif kan bentuknya kan seperti ini nih. Ini berarti artinya dikali nih. 6 dikali 2A, 6 dikali positif 3C. Gitu dia ya. Oke, jadi prosesnya seperti apa ini dia? Nah, 6 dikali 2A berarti ini dia. 12A. 6 dikali positif 3C ya berarti 18C. Kalau di sini tadi kurang berarti artinya 6 dikali negatif 3C. Berarti ini negatif 18C. Nah, jadi kalau di sini kurang dia di sini kurang juga. Sini positif, sini positif. Nah, hasil perkalian yang ini ini dia baru ini tinggal dikurang. Nah, ini kemarin kan nggak bisa dijumlah. Ini kemarin nggak bisa dikurang. Susunlah yang mana yang saling sejenis. Ini kan sejenis susun. Ini nggak sejenis geser kemari. Ini nggak ada kawannya. Nah, ini ada kawannya ya tinggal kurangkan saja. 8A ditambah 18C. Bisa ya? Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Tentukan jumlah dari bentuk aljabar berikut. Nah, ini udah agak berbeda dengan bentuk yang soal contoh 1. Ya. Nah, ini kalau begini pertanyaannya, tentukan jumlah dari bentuk aljabar berikut. Nah, oke, kita jawab yang A dulu. Nah, 5C ditambah 3P, ini dannya ini nanti, kalau ada pertanyaan soal seperti ini, kamu ganti tambah. Ya, diganti tanda tambah. Ini jadi diganti tambah. Oke, ditambah dengan yang ini. Ya udah, kalau udah begini tinggal disusun saja. 5C, 2C, 3P, P. Ini tinggal tambahkan. Nah, ini dianggap ada 1 di sini ya. Jadi bukan 3P jawabannya. Ini 3P tambah 1P. 1P itu dalam bentuk aljabar nggak pernah ditulis. Pangkat juga. Ini pangkat 1 namanya kalaupun nggak ditulis. Jadi kalau setiap tidak ditulis dalam bentuk aljabar, ini dianggap pangkat 1 semua nih. C pangkat 1, P pangkat 1, C pangkat 1. Nah, ini semua pangkat 1. Setiap dalam bentuk aljabar yang di huruf itu dianggap pangkat 1. Pangkat 1 tidak pernah ditulis. Oke ya. Jadi ini 7C, ini 4P. Oke, sekarang yang B. Nah, yang B tadi ini soalnya kan. Ini soalnya nadanya kamu taruh tambah. Kamu ganti tambah. Ini dia ya. Jadi di sini seperti ini bentuknya. Udah tinggal susun. Nah, hasil susunannya seperti ini. Positif dia positif. Nah, ini positif. Yang M kan udah habis. Sekarang masuk yang K. Yang K kan negatif nih. Nah, ini negatif sini. Nah, mana kawannya yang K? Ini dia. Habis yang K ya.
Sekarang yang C, geser kemari. Ini C, kemari. Positif-positif dia. Oke, tinggal selesaikan. Ingat, penyelesaiannya mereka kalau dia variabelnya berbeda masing-masing. Jadi ini selesaikan 12. Nah, ini cara menjawabnya bukan 6K ditambah 2K. Jadi nanti jadi 8K. Enggak. Makanya udah dibilang selesaikan masing-masing sesuai dengan tandanya nih. Jadi cara menjawabnya ini negatif 6K ditambah 2K. Berarti jadi berapa? Negatif 4K. Nah, ini kan negatif 6 ditambah 2 berarti kan negatif 4. Nah ya, begitu caranya. Ini selesaikan masing-masing juga 7. Oke, begitulah dia jawaban yang B. Sekarang yang C-nya. Nah, ini dan kita ganti tambah. Nah, ini di sini ada negatif nih. Kalau negatif kamu harus ada kurung-kurungnya ya. Kamu kurung dulu ya, begini dia. Tidak boleh ada tanda 2 di sini positif, di sini negatif. Secara terbuka begitu nggak bisa. Kalau negatif harus dikurung ya. Oke. Nah, udah kita ganti tambah, baru susunlah yang saling sejenis. Nah, ini kan P pangkat 3, P pangkat 3 ini dia. Oke, yang P pangkat 3 habis. Sekarang tinggal 5M pangkat 2. Ini. Mana lagi yang M pangkat 2 ini? Nah, dia negatif ya negatif. Negatif dia. Nah, ini negatif C, 8C. Ini dia negatif 8C. Nah, kawannya ini dia. 3C. Bisa ya? Paham ya? Nah, ini kurangkan 8P pangkat 3. Ini dianggap ada 1P pangkat 3. Ini 8 ya. Nah, ini dia jadi, tengok. 5M dikurang 7M kuadrat. Berarti negatif 2 hasilnya ini kan. Ya, kamu tulisnya negatif 2. Ya, kan ini masing-masing ya. Ya, ini nggak ada hubungan dengan yang ini, nggak ada hubungan dengan yang ini. Jadi ini hasilnya negatif 2. Buat negatif 2. Nah, ini hasilnya apa? Negatif 5. Ya, negatif 5C. Gitu dia. Oke ya? Kita lanjut. Nah, contoh yang ketiga. Ini pengurangan. Nah, ini pengurangan ini agak berbeda dengan penjumlahan. Ya, penjumlahan bentuk aljabar. Nah, coba kita ikuti yang pengurangan. Kurangkanlah. Misalkan bahasanya pertanyaannya seperti ini. Nah, ini kata dari. Kalau dia dari agak berbeda cara penyelesaiannya. Nah, kalau 6C tambah 13 dan, kalau yang penjumlahan tadi pakai dan dia ya. Kalau yang pengurangan pakai dari, bisa juga dia pakai dan. Tapi kalau yang pakai dari, cara kerjanya seperti ini. Nah, ini dia ya. Ini yang A, ini yang B. Nah, kita lihat yang A dulu. Nah, kalau dia kata dari, berarti yang ini jadi di depan. Jadi di depan, jangan ini yang di depan. Kalau kata dari, kalau bahasanya kurangkan ya. Jadi harus di depan. Ini dia. Lalu darinya kamu buat kurang. Nah, setelah kurang kamu buat di sini, kamu buat yang bentuk yang aljabar yang ini di sini dikurung dia. Nah, ingat harus dikurung. Karena nanti dia akan kita kali ke dalam ini tandanya ini. Kita kali ke dalam dia, harus. Memang begitu teknik cara menjawabnya. Ya, ini taruh di depan, darinya kurang, baru ini dikurung nanti. Nah, seperti ini dia. Oke ya. Lalu kita selesaikan. 8C tambah 11. Nah, ini kan sebenarnya ada 1 di sini dia. Kan bentuk aljabar udah saya bilang 1 itu selalu ada tapi tidak pernah ditulis. Ini negatif 1 dikali 6C tambah 13. Ini berarti kan bentuk distributif juga. Ini kali ke dalam ya. Jadi artinya negatif 1 dikali 6C. Hasilnya negatif 6C. Negatif 1 dikali positif 13. Hasilnya negatif 13. Jadi ini ada 1 di sini. Ingat dalam bentuk aljabar. 1 itu selalu ada. Tapi tidak pernah ditulis dia. Oke ya. Oke, ini dia hasil prosesnya. Lalu kita tinggal susun. Ini C, negatif di sini dia negatif. Ini 11, ini negatif. Berarti ini 2C dikurang negatif 2 ya. 11 dikurang 13 kan negatif 2. Nah, begitu dia cara menjawab kalau pengurangan. Sekarang yang B-nya untuk lebih paham kita lihat dulu satu lagi.
Nah, jadi yang B ini, coba kita lihat tadi soalnya kan ini dia. Nah, ini dia jadi di depan ya. Ingat, ini jadi di depan, ini jadi di sebelahnya. Ini ganti kurang. Nah, ini kita lihat. Ini jadi di depan nih, 12M. Kita lihat. Nah, ini dia. Seperti ini dia. Nah, ini tadi dikurung ya, jangan lupa ya. Oke, ini dia. Ini tetap. Nah, ini kita kali lagi. Ini dianggap ada 1. Negatif 1 kali 3M, negatif 3M. Negatif 1 dikali positif 16K, negatif 16K. Negatif 1 dikali negatif 19, dia jadi positif. Oke. Nah, tinggal menyusun. Ini disusun. Ini kemari. Ini kemari. Baru ini kemari. Lihat tandanya sesuai ya. Nah, ini kemari. Ini kemari. Tandanya harus sesuai. Tidak boleh berbeda. Oke, tinggal kurangkan. Ini 9. Ya. Nah, ini negatif, cara menghitungnya negatif 18 dikurang 16. Berarti negatif 34. Ya. Negatif 18 dikurang negatif 16. Negatif 34. Ini ditambah jadi 44. Oke, seperti itulah teknik cara penyelesaian operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, syaratnya sekali lagi kamu harus ingat, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar itu harus suku-sukunya yang saling sejenis. Jadi kalau dia sudah sejenis bisa dikurang, bisa dijumlah. Oke, seperti itulah cara pemahamannya dan cara penyelesaian bentuk penjumlahan pengurangan bentuk aljabar. Oke, semoga ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Terima kasih buat semua ya.